Para anggota direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau kuasanya, serta undangan yang saya hormati, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam rapat ini. Sebelum rapat dimulai, kami informasikan kepada Bapak Ibu pemegang saham bahwa efektif per tanggal 1 Desember 2023, alamat kantor pusat perseroan berubah lantai dari lantai 5 menjadi lantai 6 di Wisma Indosemen, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 7071, Jakarta Selatan. Perubahan alamat kantor pusat perseroan ini telah dilaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2023, dan perubahannya telah tercatat dalam sistem Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Perubahan lantai ini tidak merubah tempat kedudukan maupun domisili perseroan, sehingga hanya diinformasikan namun tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Selanjutnya saya sampaikan secara singkat mengenai kondisi umum perseroan pada saat ini. Total aset perseroan di akhir tahun 2023 adalah sebesar 284.075.431 US dollar. Nilai penjualan pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 193.862.822 US dollar. Total ekuitas sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar 176.972.503 US dollar. Penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi dan kinerja perseroan akan disampaikan langsung oleh direksi dalam mata acara rapat pertama nanti. Seluruh prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 PUJK 04 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Selanjutnya disebut PUJK Nomor 15 2020 dan PUJK Nomor 16 PUJK 04 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Selanjutnya disebut sebagai PUJK 16 2020. Di samping itu, penyelenggaraan rapat ini telah menggunakan platform elektronik proxy atau e-proxy atau pemberian kuasa secara elektronik untuk menghadiri rapat umum pemegang saham serta menggunakan mekanisme rapat umum pemegang saham elektronik yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 April 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 13 PUJK nomor 15 tahun 2020. Sedangkan sesuai dengan ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 52 PUJK nomor 15 2020, pengumuman dan pemanggilan rapat telah dilakukan melalui situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 21 Mei 2024. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat. Karenanya, sesuai dengan pemanggilan, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023. 3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan gaji dan atau tunjangan anggota direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat serta pokok-pokok tata tertib yang telah dibacakan sebelumnya rapat dimulai.
Selanjutnya, saya tanyakan kepada notaris berapa jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini, dan apakah telah memenuhi quorum sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Rapat sesuai dengan daftar hadir yang disusun oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang hadir dan diwakili dalam rapat ini adalah berjumlah 5.355.125.080 saham atau 83,1105% dari 6.443.379.509 saham. Jumlah tersebut termasuk para pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik, yaitu sejumlah 834.300 saham. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki lebih dari Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Karenanya, ketentuan quorum kehadiran sebagaimana yang diatur di dalam anggaran dasar perseroan telah terpenuhi. Oleh karena itu, rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam mata acara rapat tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun quorum telah dipenuhi, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 12 Juni 2024, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan dimulai dengan resmi pada pukul 10:25 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki mata acara demi mata acara rapat ini. Mata acara rapat pertama, persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Gordon Jiang Zhao dan Bapak Jeffrey Halim untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak, Ibu hadirin yang terhormat. Bersama ini saya akan memaparkan laporan keuangan tahun 2023. Jumlah penjualan konsolidasi di tahun 2023 adalah 193,9 juta USD, menurun sekitar 14,9% dari 227,7 juta di tahun 2022. Dengan komposisi 63% penjualan konsolidasi di tahun 2023 berasal dari unit produksi di Indonesia, sedangkan sisanya yaitu 37% berasal dari unit produksi di Tiongkok. Menurunan tersebut terutama disebabkan oleh melemahnya harga jual produk BOPET film di pasar lokal sepanjang tahun 2023. Laba kotor perseroan di tahun 2023 menurun 19,4% dari 42,8 juta USD di tahun 2022 menjadi 34,5 juta USD di tahun 2023. Laba usaha perseroan menurun 35,9% dari 9,3 juta USD di tahun 2022 menjadi 5,9 juta USD di tahun 2023. Dan laba bersih perseroan menurun dari 3,2 juta USD di tahun 2022 menjadi 286.000 USD di tahun 2023.
EBITDA perseroan juga menurun dari 19,8 juta USD di tahun 2022 menjadi 17,3 juta USD di tahun 2023. Pada tahun 2023, perseroan menghadapi berbagai tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik, tekanan inflasi, tingkat suku bunga yang tinggi, dan persaingan ketat. Faktor utama penurunan pendapatan dan laba bersih adalah pasar filem BOPET yang sangat kompetitif, membuat persaingan semakin ketat dan harga jual yang terus tertekan. Pada slide berikut dapat dilihat jumlah aset di tahun 2023 adalah sebesar 284,1 juta USD atau meningkat sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya sebesar 280,5 juta USD. Peningkatan total aset seiring dengan proyek ekspansi perseroan di Indonesia dan Tiongkok. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa total liabilitas perseroan meningkat sebanyak 4,4% dari 102,6 juta USD di tahun 2022 menjadi sebesar 107,1 juta USD di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka panjang untuk proyek ekspansi perseroan di Purwakarta, Indonesia, dan Suzhou, Tiongkok. Dan keduanya akan rampung di akhir tahun ini. Sedangkan ekuitas sedikit menurun sebanyak 0,5% menjadi 176,9 juta USD. Dikarenakan ada rugi selisih kurs karena penjambaran laporan keuangan. Demikian pemaparan laporan keuangan tahun 2023. Selanjutnya saya persilakan Bapak Jeffrey Halim untuk melanjutkan dengan paparan mengenai rencana dan strategi perseroan ke depan. Terima kasih Bapak Gordon Giang. Selamat siang Bapak Ibu pemegang saham dan para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan progres penambahan kapasitas serta rencana investasi perseroan ke depan yang bertujuan meningkatkan profitabilitas sebagai berikut. Nomor 1, ekspansi 2 mesin BOPP yang berlokasi di Purwakarta, Indonesia, dan Suzhou, Tiongkok. Kedua mesin ini akan meningkatkan kapasitas perseroan dari 100.000 ton per tahun menjadi 165.000 ton per tahun. Kami yakin dengan bertambahnya kapasitas sebanyak 65% ini dapat mewujudkan skala ekonomi sehingga biaya produksi akan lebih rendah per unitnya. Adapun untuk kedua proyek ekspansi ini berjalan sesuai schedule dan akan rampung serta beroperasi penuh di akhir tahun 2024. Nomor 2, selain itu, kami juga melaksanakan penambahan 2 unit mesin metallizing dengan teknologi state of the art, masing-masing untuk pabrik di Purwakarta, Indonesia, dan Suzhou, Tiongkok. Kedua mesin metallizing ini akan memampukan perseroan untuk memproduksi produk film high-end, yaitu aluminium oxide dan silicon oxide, yang merupakan film dengan barrier tinggi yang transparan. Aplikasi film ini cocok untuk menampilkan isi dari kemasan sehingga penampilan produk dalam kemasan akan lebih menarik. Kapasitas 2 metallizing baru ini diharapkan dapat mencapai maksimum 22.400 ton per tahun. Sesuai komitmen perseroan untuk mendiversifikasi tipe produk high-end, perseroan juga berencana melakukan investasi pembelian 1 unit mesin offline coating untuk meningkatkan efisiensi produksi film ultra high barrier dan tipe high-end film lainnya. Kami targetkan mesin ini dapat berjalan secara penuh di awal tahun 2025. Di samping itu, kami juga menerapkan langkah strategis dalam rangka mendukung
pertumbuhan berkelanjutan perseroan, yaitu nomor 1, konsistensi dalam implementasi program Industri 4.0 dan IIoT pada setiap lokasi pabrik, perseroan, dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi material, efisiensi waktu, dan efisiensi mesin. Nomor 2, adanya tim R&D kami yang mumpuni dalam berinovasi menghasilkan produk-produk baru berkualitas tinggi mulai dari tipe ultra high barrier film sampai dengan tipe monomaterial film yang environmentally friendly karena mudah didaur ulang. Selama tahun 2024, beberapa produk baru hasil inovasi tim R&D telah kami tawarkan ke para pelanggan. Di antaranya yaitu film breathable anti-fog. Teknologi tipe film ini memungkinkan adanya pernapasan dan anti pengembunan dari sayuran atau buah yang dikemas sehingga waktu simpan dari sayuran atau buah akan menjadi semakin lama dan isi produk dalam kemasan dapat terlihat dengan jelas. Nomor 2, film oxo biodegradable BOPET. Perseroan telah mengembangkan tipe film BOPET yang mudah terdegradasi sejak 1 dekade lalu. Dengan teknologi yang sama, telah berhasil diterapkan pada tipe film BOPET. Tipe film ini memiliki kemampuan degradasi yang lebih cepat ketika usia pakainya sudah habis. Dan nomor 3 adalah nylon replacement film. Teknologi tipe film BOPP ini memiliki puncture resistance yang setara dengan nylon film sehingga dapat digunakan untuk kemasan standing pouch. Struktur kemasan standing pouch yang menggunakan tipe film nylon replacement ini memiliki keunggulan yaitu dapat didaur ulang. Demikian telah disampaikan mengenai rencana bisnis dan langkah strategi perseroan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi besar dalam memastikan perseroan dapat terus meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Selanjutnya acara rapat kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Gordon Jiang dan Jeffrey Halim atas penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan atas pemaparan rencana dan strategi perseroan. Melanjutkan mata acara rapat ke-1, maka Ibu Agnes Goretti selaku Komisaris Independen mewakili Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan langsung laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. Terima kasih Pak Irawan Sasto Kanojo. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Bersama ini kami sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2023 guna memenuhi persyaratan ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf E dan pasal 116 huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai bagian dari laporan tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris menggunakan hasil temuan, masukan, serta rekomendasi Komite Audit. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah menelaah informasi keuangan perseroan, mengawasi kinerja operasional perseroan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai akuntan publik yang akan ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan tahunan perseroan. Penerapan Good Corporate Governance merupakan salah satu fokus utama Dewan Komisaris yang kami nilai penting untuk meningkatkan kinerja perseroan serta memiliki nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2023, perseroan telah konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap level dan di seluruh proses pengambilan keputusan. Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja direksi selama tahun 2023 telah menunjukkan pencapaian dan kemajuan di bidang-bidang penting. Terlepas dari tantangan-tantangan yang timbul
karena meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, Direksi berhasil menavigasi perseroan dengan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kepemimpinan manajemen dalam mendorong inisiatif strategis yang fokus pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan seksama laporan tahunan 2023 serta laporan keuangan konsolidasian perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kami tidak menemukan adanya kesalahan material dan substansial dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar dan Dekan, member of the RSM Network, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Dalam menjalankan fungsi nominasi dan sesuai dengan mandat yang diterima dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan 2022, maka Dewan Komisaris menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama kurun waktu tahun 2023 adalah sebesar $3.628.221 Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemegang saham atas dukungan dan kepercayaan kepada perseroan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada direksi dan seluruh karyawan atas semangat kerja keras serta dedikasi mereka sehingga perseroan dapat tumbuh dan berkembang lebih jauh di tengah berbagai peluang dan tantangan di masa depan. Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ini kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Terima kasih Ibu Goreti. Selanjutnya Bapak Ibu para pemegang saham, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya, mohon untuk mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaan tersebut melalui sistem isi kese sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal rapat ini. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada dari elektronik? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. B. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Cuncun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar dan rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2024 nomor 00252 strip 2 1030 strip AU 1 strip 04 strip 115 1 strip 1 strip 113 strip 2024. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota direksi, termasuk kepada anggota direksi yang telah mengundurkan diri dan disetujui pengunduran dirinya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023. Dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan perseroan, serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian perseroan.
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan di atas? Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem esi-kesei. Batas waktu pemungutan suara adalah 5 menit dari sekarang. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Dari elektronik juga tidak ada. Terima kasih karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham menyetujui usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita bahas mata acara rapat kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Gordon Zhang, selaku Direktur Perseroan, untuk memberikan paparan mengenai usul penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023. Terima kasih. Bapak Ibu para pemegang saham, sesuai catatan pada laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2023 yang telah disahkan pada mata acara rapat ke-1, laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 tercatat sebesar $285.610 Amerika Serikat. Berdasarkan keputusan sirkular perganti rapat direksi yang telah ditandatangani secara lengkap pada tanggal 27 Mei 2024 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan sirkular pengganti rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Mei 2024. Dengan ini, direksi mengusulkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 sebagai berikut. 1. Sebesar 35% dari laba bersih tahun buku 2023, yaitu sejumlah $100.000 Amerika Serikat, ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sisanya sebesar 65% dari laba bersih tahun buku 2023, yaitu sejumlah $185.410 Amerika Serikat, akan dibukukan sebagai laba ditahan, retained earning, untuk mendukung pengembangan perseroan. Demikian kami sampaikan usulan direksi terkait penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham, dan selanjutnya saya kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Bapak Gordon atas penjelasannya. Baiklah, Ibu Bapak para pemegang saham, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan atas usulan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 yang baru saja disampaikan oleh Bapak Gordon. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya, mohon untuk mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaannya melalui sistem isi-kese sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal rapat ini. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada. Dari isi ke saya juga tidak ada, Pak. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas? Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem isi-kese. Batas waktu pemungutan suara adalah 5 menit dari sekarang. Apabila ada yang tidak setuju, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju?
atau abstain? Tidak ada. Dari elektronik menunggu sebentar ya Pak. Tidak ada Pak. Sesuai dengan laporan Ibu Sebentar, Pak. Notaris. Sebentar. Sebentar. Saya bacakan dulu Pak. Oke. Terima kasih karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham menyetujui usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan. Bapak Ibu para pemegang saham, sekarang kita akan memasuki mata acara rapat ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Leo Firdaus selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat atas kesempatan yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, Bapak Cuncun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Arianto, Mawar, dan rekan telah melaksanakan pekerjaan jasa audit untuk tahun buku 2023. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cuncun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Arianto, Mawar, dan rekan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 4C Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham tahunan wajib menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dan berdasarkan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan surat usulan Dewan Komisaris tertanggal 29 Mei 2024, Perseroan dengan ini mengusulkan untuk 1. Menunjuk dan menetapkan akuntan publik yaitu Bapak Cuncun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Arianto, Mawar, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti dalam hal akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut. Oleh karena sebab apapun juga, tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan perseroan sehubungan dengan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti adalah sebagai berikut. A. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, OJK. B. Memiliki dan mentaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, kualitas, reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan standar profesi baik dari kantor akuntan publik, pemeriksa, supervisor, dan partner, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan pada sektor jasa keuangan dan pasar modal. C. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa audit kepada lembaga yang diawasi oleh OJK. Ya. D. Memiliki minimal 1 orang rekan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK, yaitu pimpinan rekan kantor akuntan publik. Kedua, memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. Demikian kami sampaikan usulan penunjukan akuntan publik untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham, dan selanjutnya saya kembalikan waktu dan tempat kepada Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Leo. Setelah kita mendengar usulan yang disampaikan, maka selanjutnya kami persilahkan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat dan atau pertanyaan sehubungan dengan usulan yang telah disampaikan tadi. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya, mohon untuk mengangkat tangan
atau menyampaikan pertanyaan tersebut melalui sistem isi kesei sesuai dengan tata tertib yang dibacakan di awal rapat ini. Apakah ada pertanyaan atau pendapat? Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas? Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem isi kesei. Batas waktu pemungutan suara adalah 5 menit mulai dari sekarang. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Dari elektronik menunggu sebentar ya Pak, 5 menit. Tidak ada Pak ya. Terima kasih karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham menyetujui usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan. Marilah sekarang kita memasuki mata acara keempat, yaitu penetapan gaji dan atau tunjangan anggota direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Jeffrey Halim selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, sesuai ketentuan pasal 96 UU PT, besarnya gaji dan atau tunjangan direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan sesuai ketentuan pasal 113 UU PT, besarnya honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, kami mengusulkan kepada rapat untuk nomor 1, melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan atau tunjangan untuk anggota direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dan nomor 2, menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% dari paket honorarium dan atau tunjangan tahun sebelumnya, dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris. Demikian kita sampaikan usulan perihal penetapan gaji dan atau tunjangan anggota direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Selanjutnya, saya kembalikan waktu dan tempat kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Pak Jeffrey. Demikian usulan dari manajemen perseroan. Sekarang kami persilahkan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan usulan yang telah disampaikan tadi. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan dan atau menyampaikan pendapatnya, mohon untuk mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaan tersebut melalui sistem isi kesei sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal rapat ini. Apakah ada pertanyaan atau pendapat? Tidak ada. Dari isi kesei? Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem isi kesei. Batas waktu pemungutan suara adalah 5 menit dari sekarang. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Dari elektronik? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Bentar saya baca dulu, Pak.
Terima kasih. Karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham menyetujui usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan. Sebelum rapat ditutup, izinkan saya untuk mempersilahkan Bapak Leo Firdaus selaku Direktur menyampaikan update informasi terkait anak perusahaan perseroan yaitu Suzhou Kunlun Film Industry Company Limited dan Yunnan Kunlun Film Industry Company Limited. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Dengan ini disampaikan kepada para pemegang saham bahwa pada tanggal 24 Mei 2024, kami telah mendapatkan kehormatan untuk menerima kunjungan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Tiongkok, yaitu Bapak Jauhari Oratmangun, didampingin oleh Konsulat Jenderal RI untuk Republik Indonesia untuk Shanghai, yaitu Bapak Berlianto Situngkir beserta jajarannya, guna meninjau secara langsung fasilitas lini produksi di pabrik Suzhou Kunlun Film Industry Limited Company yang merupakan anak perusahaan Indopoli yang berlokasi di Suzhou, Tiongkok. Selama kunjungan, Bapak Jauhari Oratmangun mengungkapkan apresiasinya terhadap perusahaan nasional Indonesia yang berkiprah dengan baik di Tiongkok sekaligus menekankan hubungan bilateral kolaborasi industri yang kuat antara Indonesia dan Tiongkok. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan prestasi yang telah diraih oleh kedua anak perusahaan Indopoli di Tiongkok, yaitu menerima penghargaan CMM, yang merupakan singkatan dari Capability Maturity Model for Intelligent Manufacturing. Suzhou Kunlun Film Industry Limited Company meraih akreditasi CMM level 3, yaitu level integrated, terintegrasi, pada Juli 2023, dan Yunnan Kunlun Film Industry Limited Company meraih penghargaan dengan level sama pada Desember 2023. Untuk diketahui bahwa penghargaan ini merupakan sebuah program di mana negara Tiongkok yang menilai kemampuan intelijen manufacturing dari suatu perusahaan dengan didasarkan pada dua standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok. Berdasarkan akreditasi level 3 dalam penghargaan CMM ini menandakan bahwa kedua anak perusahaan Indopoli tersebut telah berhasil mengintegrasikan proses dan sistemnya agar berfungsi secara kohesif. Hal ini menjadikan Perseoran sebagai satu-satunya perusahaan produsen BOPP dengan peringkat tertinggi akreditasi di negara Tiongkok di saat ini, di mana pencapaian tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan intelligent manufacturing untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing pasar. Tentunya, pencapaian tersebut sejalan dengan strategi program Industri 4.0 dan IIoT yang diimplementasikan secara lengkap dan menyeluruh pada setiap lokasi pabrik Indopoli yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi material, efisiensi waktu, dan efisiensi mesin, dan tentunya komitmen terus meningkatkan nilai-nilai bagi para pemegang saham. Sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi Indopoli dapat mengharumkan nama negara Republik Indonesia di Tiongkok dengan keberadaan anak perusahaan kami di sana serta catatan prestasi yang dicapai. Demikian kami sampaikan informasi terkait anak perusahaan perseorangan yaitu Suzhou Kunlun Film Industry Limited Company dan Yunnan Kunlun Film Industry Limited Company untuk diketahui oleh para pemegang saham. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat, kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Pak Leo dan selamat kepada direksi yang telah mencapai prestasi di China. Baiklah Bapak Ibu para pemegang saham yang terhormat, seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan, maka dengan ini izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan PT Indopoli Swakarsa Industri Tbk pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.